Halo, selamat pagi kelas 7. Perkenalkan, nama saya Freskila Andrayanti. Anak-anak biasa panggil saya Miss Ila dan saya mengajar mata pelajaran biologi. Sewaktu di SD dulu, kalian tentunya sudah mengenal dengan mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Biologi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam. Nah, sebelum kita masuk ke materi-materi berikutnya, kita akan awali pertemuan pertama kita dengan pengantar biologi untuk kelas 7. Kita awali dengan pengertian biologi sendiri. Apa sih biologi itu? Biologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua suku kata, yaitu bios dan logos. Bios artinya hidup, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi biologi dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang makhluk hidup yang meliputi manusia, hewan maupun tumbuhan. Makhluk hidup ada yang bisa dilihat secara langsung dengan mata kita yang disebut dengan makhluk hidup makroskopis karena ukurannya besar. Sedangkan makhluk hidup yang tidak bisa dilihat dengan mata kita secara langsung, perlu alat bantu untuk melihatnya, itu disebut dengan makhluk hidup mikroskopis. Alat bantu yang digunakan disebut mikroskop. Nah, kita akan lanjutkan ke metode ilmiah. Saat belajar IPA, kita seringkali mengamati kejadian alam yang terjadi di sekitar kita dan kita menemukan suatu permasalahan. Nah, untuk memecahkan suatu permasalahan diperlukan langkah-langkah yang disebut dengan metode ilmiah. Jadi, metode ilmiah dapat didefinisikan sebagai sistematika atau langkah-langkah kerja untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang kita hadapi. Langkah kerja yang pertama adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah dapat dilakukan setelah seseorang peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian, dari pengamatan tersebut timbullah sebuah kalimat pertanyaan. Misalnya saja, kita mengamati, kenapa ya tumbuhan selalu tumbuhnya ke arah datangnya cahaya matahari? Maka kalimat tanya atau kalimat pertanyaan yang bisa timbul adalah, mengapa tumbuhan selalu tumbuh ke arah datangnya cahaya matahari? Oke, kita akan lanjutkan ke metode ilmiah yang berikutnya. Langkah yang kedua adalah mengumpulkan data. Data dapat kita dapatkan bisa wawancara langsung kepada sumber yang terpercaya, yang ahli di bidangnya, bisa juga dari buku-buku atau literatur yang kita dapatkan. Contohnya saja dari majalah, dari artikel, dari buku-buku cetak, mata pelajaran, dan lain sebagainya. Langkah yang ketiga adalah membuat hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan sementara atau kesimpulan sementara. Hipotesis perlu diuji. Oleh karena itu, kita akan lanjutkan ke langkah metode ilmiah yang berikutnya adalah melakukan eksperimen atau percobaan. Eksperimen dapat dilakukan di suatu tempat yang disebut dengan laboratorium. Atau juga misalnya kita melakukan eksperimen di rumah kita masing-masing, itu juga bisa jika tidak memerlukan kondisi atau ruangan yang harus steril. Oke, kita lanjutkan. Setelah melakukan eksperimen yang berulang-ulang, kita bisa menarik kesimpulan. Jadi kesimpulan bisa ditarik jika eksperimen sudah dilakukan lebih dari satu kali. Oke, maka untuk melakukan metode ilmiah dan supaya metode ilmiah ini dapat berhasil dengan baik, seorang peneliti perlu memiliki sikap ilmiah. Apa saja sikap ilmiah tersebut? Oke, silakan kalian lihat. Sikap ilmiah yang pertama adalah rasa ingin tahu. Seorang peneliti jika memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, maka dia bisa mengamati lingkungan sekitarnya. Dia mau untuk mencari data-data ataupun dia mau untuk melakukan eksperimen. Jadi rasa ingin tahu ini penting ya. Kita akan lanjutkan ke sikap ilmiah yang berikutnya adalah kejujuran. Jujur dengan hasil atau data yang didapat. Artinya seorang peneliti tidak akan melebih-lebihkan data yang didapat ataupun mengurang-urangi data yang dia dapat. Oke. Sikap ilmiah berikutnya adalah ketekunan. Tekun artinya pantang menyerah. Sekali melakukan eksperimen dan gagal, dia tidak patah semangat. Sebaliknya, dia akan terus lakukan eksperimen-eksperimen berikutnya. Oke, kita lanjutkan sikap ilmiah yang berikutnya adalah ketelitian. Ketelitian sangat diperlukan saat seorang peneliti
harus menggunakan alat dan bahan, harus menimbang suatu bahan dengan takaran tertentu, maka dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Berikutnya, yang kelima adalah objektivitas. Artinya, saat mengambil kesimpulan, seseorang harus betul-betul berdasarkan fakta yang dia dapatkan, bukan berdasarkan pemikiran atau pendapat dia sendiri. Yang berikutnya adalah keterbukaan. Seorang peneliti hendaknya mau menerima masukan, kritik, ataupun saran dari orang-orang di sekitarnya ataupun dari peneliti yang lain. Nah, kalau tadi kita sudah membahas pengertian biologi, kita sudah membahas tentang metode ilmiah dan sikap ilmiah, maka kita sekarang akan masuk ke keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah simbol keselamatan kerja. Kita wajib paham, kita wajib tahu apa saja simbol keselamatan kerja yang ada di sebuah laboratorium. Kita harus mengetahui maknanya apa, sehingga saat bekerja kita akan lebih hati-hati. Berikut saya tampilkan 6, ini hanya contoh ya, 6 simbol keselamatan kerja yang ada di laboratorium. Silakan perhatikan simbolnya, silakan baca cara penanganannya seperti apa. Oke, kita akan lanjutkan ke bagian kedua dari keselamatan kerja di laboratorium, yaitu alat keselamatan kerja di laboratorium. Apa sajakah alatnya? Yang pertama adalah jas laboratorium atau biasa disingkat dengan jas lab. Yang kedua adalah sarung tangan. Biasanya menggunakan sarung tangan karet sekali pakai, ya. Kemudian kita lanjutkan, yang berikutnya adalah masker, kemudian kacamata pelindung. Kacamata pelindung ini penting saat kita mencampurkan bahan-bahan kimia yang berbahaya untuk melindungi area mata dan wajah kita ya. Kita lanjutkan, berikutnya adalah kain lap yang tahan panas, mencegah terjadinya kebakaran. Oke, berikutnya adalah pertolongan pertama. Alat pertolongan pertama pada kecelakaan ini sangat penting sekali jika berjaga-jaga jika sampai terjadi suatu kecelakaan ya. Berikutnya adalah APAR, alat pemadam api ringan. Ini juga penting untuk mengantisipasi jika sampai terjadi kebakaran pada saat kita bekerja di laboratorium. Kita akan lanjutkan bagian ketiga, yaitu tata tertib di sebuah laboratorium. Saat kalian bekerja di sebuah laboratorium, maka perlu untuk menggunakan jas laboratorium dan juga alat keselamatan kerja yang diperlukan. Berikutnya, kalian tentunya harus membuat prosedur kerja atau langkah kerja apa yang mau kalian lakukan. Bukan hanya sekadar membuat, kalian juga harus menaati dan mengikuti prosedur kerja yang sudah kalian buat. Berikutnya, kalian perlu memperhatikan pada saat bekerja di laboratorium. Yang pertama adalah bekerja dengan tertib dan hati-hati. Yang berikutnya adalah kalian diminta untuk meminimalkan percakapan dengan teman karena itu bisa mengganggu konsentrasi ya. Termasuk mungkin pada saat kalian bekerja di lab dilarang untuk makan dan minum. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah kalian harus bertanggung jawab untuk membersihkan alat yang sudah digunakan, memastikan itu kembali dengan kondisi yang bersih, kering, kemudian mengembalikan ke lemari tempat penyimpanan alat dan bahan. Oke. Kita akan lanjutkan. Saat seorang peneliti sudah melakukan praktikum, sudah melakukan percobaan dalam sebuah laboratorium, maka di akhirnya dia harus membuat laporan praktikum. Laporan praktikum ada sistematikanya. Sistematikanya adalah seperti berikut, nomor 1 sampai dengan nomor 7. Yang pertama adalah judul praktikum. Saya berikan contoh ya. Misalnya hari ini saya praktikum tentang membedah ikan. Ya, maka judul praktikumnya adalah membedah ikan. Tujuan praktikumnya adalah untuk mengetahui organ-organ dalam yang dimiliki oleh ikan. Untuk bagian ketiga adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan, silakan kalian tuliskan apa saja alat dan bahannya. Misalnya, pada saat bedah ikan, saya memerlukan pisau bedah, gunting bedah, dan lain sebagainya. Silakan kalian tuliskan dengan rinci ya. Kemudian sistematika yang keempat adalah cara kerja. Cara kerja diawali dengan mungkin pertama-tama saya membersihkan sisik ikan tersebut, kemudian saya membuat sayatan melintang dari bagian kepala sampai ke bagian urogenital dari
ikan tersebut, dan seterusnya. Oke. Kemudian untuk hasil pengamatan pada saat bedah ikan bisa berupa gambar yang dilengkapi dengan keterangan bagian-bagiannya. Penting sekali ya, di pelajaran biologi saat kalian diminta untuk membuat gambar, pastikan selalu menyertakan keterangan gambar tersebut. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke sistematika berikutnya adalah jawaban pertanyaan. Saya berikan tanda bintang di sini karena jika suatu praktikum tidak ada pertanyaan, maka poin ke-6 ini bisa dilewat ya. Jika ada pertanyaan yang disampaikan, silakan poin yang ke-6 ini dikerjakan. Berikutnya, untuk yang terakhir, sistematika yang ke-7 adalah kesimpulan. Silakan buat kesimpulan hasil kerja kalian pada hari itu, apa yang kalian dapat, dan mengacu kepada tujuan praktikum. Oke. Begitulah pemaparan tentang awal pertemuan kita di kelas 7. Di akhir praktikum, tentunya kalian diminta untuk membuat laporan praktikum. Misalnya, hari ini kita praktikum, maka laporan praktikum silakan kalian kumpulkan minggu depan. Ya, jadi tolong kalian ingat, saat nanti kita sudah bisa langsung bertatap muka, kita lakukan praktikum, laporan praktikumnya dikumpulkan 1 minggu setelah praktikum. Setelah penjabaran, saya sampaikan tugas untuk kalian. Kalian diminta untuk mencari 10 simbol keselamatan kerja di laboratorium, kemudian salinlah simbol tersebut di kertas HVS atau folio. Berikan keterangan di bawah masing-masing simbol. Jika perlu, warnai pekerjaan kalian. Jika sudah ke 10 simbol tersebut, silakan fotokan hasil pekerjaan kalian dan kirimkan ke Google Classroom dengan format yang seperti yang saya tampilkan berikut ini. Jangan lupa berikan identitas sesuai dengan format yang saya minta. Selamat mengerjakan. Silakan belajar dengan tekun. Tuhan Yesus memberkati.